Om Swastiastu. Selamat datang di YouTube channel Tantra Membaca. Hari ini di hari suci Purnama keempat, ya, saya akan berbagi tentang bagaimana pandangan Hindu mengenai lingkungan hidup dalam lingkup harmoni dengan alam. Semoga Yang Widi selalu memberikan kita kesehatan dan anugerah hidup yang semakin hari semakin baik. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana pandangan Hindu tentang lingkungan hidup. Seiring dengan meningkatnya kesadaran kita tentang perubahan iklim dan kerusakan alam, ajaran agama Hindu sebetulnya memiliki kontribusi yang penting dalam memberikan kita panduan, ya, etis tentang bagaimana seharusnya manusia itu memperlakukan alam semesta. Pertama, konsep alam dalam ajaran Hindu. Dalam ajaran Hindu, alam atau bumi dianggap sebagai perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Bumi atau pertiwi adalah lambang, ya, dari alam semesta itu. Hal ini menunjukkan bahwa alam bukanlah entitas yang terpisah dari kehidupan kita, tetapi merupakan bagian yang integral dari eksistensi kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga alam itu adalah kewajiban atau dharma kita sebagai umat Hindu. Dalam Upanishad mengajarkan kita bahwa seluruh ciptaan itu bersumber dari satu hal yang sama, yaitu Brahman. Oleh karena itu disebut Brahman Atman Aikyam, bahwa Brahman ini adalah asal mula dari Atman, dan Atman ini memiliki unsur yang sama dengan Brahman. Setelah itu kita mengerti bahwa alam semesta beserta isinya, yang artinya manusia, hewan, dan tumbuhan, itu memiliki hubungan spiritual yang mendalam. Kenapa? Karena jelas bahwa di dalam setiap makhluk ada Atman. Di dalam tumbuhan ada Atman. Di dalam hewan ada Atman. Hal ini berarti dengan kita peduli dengan hubungan tersebut merupakan bakti kita terhadap alam dan sekaligus bakti kepada Sang Pencipta atau Yang Widiwasa itu sendiri. Kemudian kedua, konsep yang sudah sangat biasa kita dengar, yaitu pandangan Hindu tentang lingkungan hidup dalam lingkup konsep Trihita Karana, yang mengajarkan tentang bagaimana pentingnya harmoni antara tiga unsur kehidupan. Pertama, parahyangan. Bagaimana kita membangun hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta itu sendiri, atau menjalin hubungan spiritual secara transenden, atau disebut juga dengan komunikasi transendental. Kemudian hubungan harmonis dengan sesama manusia disebut juga dengan pawongan. Kemudian yang ketiga, hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan alam. Pertama, untuk mewujudkan keharmonisan dengan Sang Pencipta, kita harus memelihara
hubungan baik dengan sesama dan lingkungan kita. Benarkah demikian praktek dalam kesehariannya? Ternyata dalam keseharian kita masih sering dalam menjaga hubungan harmonis dengan sesama, kita masih memiliki rasa curiga dengan manusia lainnya. Ya, dalam lingkup keluarga memiliki rasa curiga dengan sanak saudara, dengan lingkup masyarakat memiliki rasa curiga, rasa iri ya terhadap apa yang diraih oleh tetangga atau saudara kita. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi belum terlaksana hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, ini mengapa bisa terjadi? Ya, karena pengaruh dari perilaku kita yang tidak senonoh dengan alam itu sendiri. Nah, alam tadi saya sampaikan di awal adalah representasi dari ide Sang Hyang Widi itu sendiri, yang mana ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan kita, maka kita akan merasakannya secara dampak pribadi dan juga dampak sosial. Nah, belum lagi kita menunggu bagaimana respon dari alam terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian pelemahan dalam menjaga komunikasi kita dengan alam. Sudahkah kita peduli dengan kebersihan-kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita, lingkungan rumah, ya? Walaupun kita ngontrak misalnya atau kita kos, ya kita mesti menjaga lingkungan kita dengan seideal mungkin, karena disitulah kesempatan kita untuk menerapkan yang namanya hubungan baik dengan lingkungan. Ketika kita punya halaman bersih, maka udaranya akan bersih. Ketika kita duduk di lantai yang bersih, maka kita menjadi nyaman, menjadi tenang. Lain hal kalau kita berada di ruangan yang kotor, tidak rapi, ya maka kita akan merasa tidak nyaman gitu. Nah, ini akan berpengaruh langsung terhadap kita sebagai pelaku. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengintegrasikan ketiga hubungan ini atau komunikasi ini, maka kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kitalah yang menjadi asal usul dari segala hal yang terjadi di alam kita. Ya, kalau teman-teman pernah baca, ada satu tulisan yang menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang paling serakah. Manusia itu adalah makhluk hidup yang semena-mena. Jadi kita ini diberikan oleh Ibu Pertiwi segala fasilitas. Dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa Kamadenu, Tuhan menciptakan kita dari hasil niatnya, dan dengan niatnya inilah kita mesti tetap melakukan bakti dan menguatkan keyakinan kita untuk memelihara lingkungan yang baik. Kemudian alam semesta ini dapat mensejahterakan seluruh dunia, seluruh umat manusia dengan kekayaan alam. Tapi dunia ini tidak mampu memenuhi satu kerakusan satu manusia. Nah, sungguh membuat kita merenung ya terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Tentunya tidak bosan melalui konsep yang kita sudah pelajari dari SD sampai kita kuliah, itu kita diingatkan kembali bahwa untuk menjaga keseimbangan ya dalam alam ini bagian dari kewajiban spiritual kita. Kerusakan alam seperti penebangan liar, pencemaran air, dan perubahan iklim merupakan hasil dari ketidakseimbangan manusia dengan lingkungannya. Jelas kita merasakannya.
Dampak-dampak yang sederhana ketika terjadi pancaroba perubahan cuaca, maka manusia akan mudah terserang penyakit, misalnya flu. Nah, itu menandakan bahwa kita berupaya untuk menyesuaikan diri dengan alam secara alamiah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita memiliki prinsip bahwa kita ini harus melindungi alam. Nah, dengan melindungi alam, ya, kita ini memiliki rambu-rambu terhadap apa yang kita lakukan untuk tetap mempertahankan keseimbangan dari ekosistem yang sudah berlangsung. Kemudian, bagaimana sekarang cara kita untuk melestarikan alam dalam tradisi Hindu? Nah, dalam tradisi Hindu, dengan adanya ritual dan upacara yang menunjukkan sikap bakti kita terhadap alam, misalnya upacara Tumpa Wariga, ya, yang merupakan wujud syukur dan penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, selain itu adanya Tirta Yatra yang dilakukan, di mana kita mengunjungi tempat suci dan kita melakukan pengelukatan di sana. Tentunya kita harus menjaga kebersihannya. Nah, bukan hanya itu saja. Di dalam pelaksanaan Tawuragung Sange pada rangkaian Hari Raya Nyepi, kita juga melaksanakan Butayatnya, ya, yang merupakan persembahan terhadap alam, merupakan ucapan terima kasih kita kepada alam bahwa setiap tahun sekali kita masih diberikan nafas udara yang bersih, kita masih diberikan sumber makanan yang melimpah, dan kita semua bisa menukar itu dengan hasil kerja kita. Kemudian seiring dengan hal tersebut, kita tidak juga bisa mengesampingkan adanya tantangan, ya, yang sedang terjadi di era seperti sekarang, dan kita memiliki peran penting. Kita itu siapa? Umat Hindu memiliki peran penting. Nah, namun kita juga dihadapkan dengan tantangan industri, ya, urbanisasi dan eksploitasi dari sumber daya alam yang berlebihan. Nah, itu jelas bahwa menunjukkan kita sebagai manusia Hindu yang sudah memiliki pedoman, ya, ajaran-ajaran yang luar biasa. Kita mesti dapat menentukan konsep apa yang tepat, ya, untuk menjadi panduan dan menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Nah, sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk hidup sederhana, tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam, dan selalu menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Ajaran tapa atau pengendalian diri itu menjelaskan kepada kita untuk mengurangi kebutuhan yang tidak perlu dan hidup selaras dengan alam. Nah, demikianlah peran kita sebagai umat Hindu dalam menjaga keberlanjutan alam ini, melindungi lingkungan dari kerusakan, dan mewariskan bumi yang sehat untuk generasi mendatang. Nah, sebagai penutup, mari kita merenungkan kembali ajaran Hindu tentang pentingnya menjaga alam. Ya, sebagai manusia, kita adalah bagian dari ekosistem ini. Dan kewajiban kita adalah menjaga keselarasan, ya, antara alam, sesama, dan tentunya ini menjadi dasar bakti kita kepada Sang Pencipta. Jika kita merusak alam, maka pada dasarnya kita merusak diri kita sendiri. Alam semesta terdiri dari panca mahabhuta.
Tubuh manusia terdiri dari panca mahabhuta. Ketika alam semesta tercemar, apa yang dikonsumsi oleh manusia itu juga akan mencemari dirinya sendiri. Semoga kita semua dapat menjalankan ajaran dalam agama Hindu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mari kita bersama-sama untuk menjaga Ibu Pertiwi sebagai wujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasi. Matur suksema. Om Santi 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 Om.